Maksudnya pernikahan itu kan idealnya adalah, ya lagi-lagi kan tadi gue bilang kan, lu bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, tanpa takut disalahkan, tanpa takut menghadapi ego orang lain yang cuma ditanya doang malah marah. Jadi kita dari kecil selalu diarahkan untuk apapun yang kamu lakuin, lakuinlah kalau itu membuat kamu bahagia. Yang harus dirapiin, yang dibenerin adalah problem komunikasinya, bukan ngeberesin suaminya kalau menurut gue. Karena itu pasti akar dari banyak hal lain. Kalau soal handphone jadi nggak berani ngomong, gimana soal uang misalnya? Raditya Dika, Ya, halo, apa selamat kabar? datang. Siap. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Lumayan capek tadi jalannya. Kenapa macet? Ya pakai ini soalnya gue. Oh, oke. Jadi cukup Iya. makan waktu ya Ini, datang ke tadi sini. mau parkir di bawah nggak bisa kan? Oke, jadi langsung Jadi- dibawa ke sini. Oke. Ini VIP. Iya. VIP. Ini boleh langsung dicemil atau? Oh, boleh dong, boleh. Soalnya ini nggak palsu, Oh, gitu. nggak beneran. Oke, nah Kenapa kaktus ditaruh di tengah? Ada filosofi apa? nggak ada. Kita lagi bicara soal pop mama, Oke, parenting, keluarga. Kenapa ada kaktus di tengah meja ini? Karena Kenapa ada duri di antara perbicaraan kita soal keluarga? udah disetting kayak gini. Oh, udah setting. Jadi harus Oh, pakai gue yang ngerti. ini. Ini palsu kan? Iya. Jadi keluarga itu mungkin terlihat ada duri di antara Jangan mereka. dong. Tapi apa? semua itu palsu kalau kita. Oh, oke. Karena keluarga harus disirami Iya. supaya tumbuh Oke. menjadi bunga yang indah. Iya. Nah, itu kan soal keluarga. Nah, kalau keluarga ini ideal, menurut kamu tuh seperti apa? Keluarga ideal. Heeh. Ada nggak sih keluarga yang ideal? Bener-bener mau menurut bridgingnya gitu ya? kamu? Oke. Iya. Itu kan soal keluarga. Iya. Itu yang ideal. Oke. Keluarga yang ideal adalah di mana semua perangkat dalam keluarga itu bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa harus berpura-pura jadi orang lain. Oke. Jadi anak bisa menjadi dirinya dia, bapaknya juga bisa menjadi dirinya dia tanpa harus saling membohongi, saling membuat senang, tapi padahal mereka tertekan di dalam rumah. Ya, tapi kalau kamu sendiri, apakah sudah merasa menjadi diri kamu sendiri di dalam keluarga? Oh pasti, Oh. pasti. Oke. Nah, kamu kan punya dua anak yang Punya dua generasi Alpha, yang lahir di generasi Alpha. Generasi Alpha. Alea itu 2019 ya kalau nggak salah ya. Terus Aksa, Ya pokoknya lahir deh. ya lahir di 2019. Kalau Ya, Aksa lahir. itu di 2020 kalau nggak salah. Nah, Kayaknya. Anda apal Bang? Anda bidan deh? Bukan? enggak dong. Cara kamu membesarkan mereka. Apakah misalkan parenting yang kamu terapkan ke mereka itu sama kayak misalkan kayak orang tua kamu dulu dalam membesarkan kamu gitu? Setiap generasi pasti ingin generasinya lebih baik daripada sebelumnya kan. Jadi kita akan selalu belajar dari hal-hal yang generasi sebelumnya kasih ke kita. Dan kalau misalnya ada yang salah kita perbaiki, Oke. ada yang bagus juga kita pertahankan. Ilmu parenting itu berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan ilmu sosial yang juga berkembang, konteks kebudayaan dan kultur juga berkembang. Maka tentu kita cari yang terbaik untuk konteks kebudayaan, masyarakat, kultur yang tepat untuk saat ini. Artinya adalah memang tidak semua hal yang dilakukan keluarga gue dulu ke gue itu gue langsung praktekin ke mereka juga. Oke. Ada banyak hal yang mungkin cukup beda sih sebenarnya. Oke. Tapi misalkan nih tadi kamu bilang ada yang sebagian yang diambil ya kan, Ya. yang untuk diterapkan untuk anak. Apa itu? Boleh kita tahu nggak? Kalau dari keluarga gue adalah kemerdekaan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi kita dari kecil selalu diarahkan untuk apapun yang kamu lakuin, lakuinlah kalau itu membuat kamu bahagia. Jadi meskipun nyokap gue dosen, terus dia seorang researcher, tapi nggak pernah diarahin untuk harus ikut jalan hidup dia. Jadi emang kalau gue mau jadi penulis boleh, ya gitu sih. Kemerdekaan itulah yang coba gue berikan ke anak-anak gue. Mereka bebas mau jadi apa selama itu membahagiakan buat mereka sih. Oke. Nah, terus kan kamu tuh kan punya anak laki-laki dan perempuan gitu. Iya.
dalam mengasuh mereka gitu ada perbedaan nggak sih? Karena kalau dari pengalamannya aku dan teman-temanku gitu, misalkan kayak punya anak perempuan dulu nih, terus tiba-tiba punya anak laki-laki yang kedua nih, itu katanya nge-treatnya tuh beda banget, terus kayak kaget banget dari yang anak perempuan yang mungkin kalem banget, terus tiba-tiba ngelihat anak kedua kok kayak laki-laki yang kayak aktif banget gitu lah. Kalau itu jawabannya enggak, sama aja. Jadi kalau mereka mau main, boleh main, tapi ada waktunya. Sama kedua anak itu juga dibatasi. Screen time sama-sama dibatasin, cuma hari Minggu. Kita kasih mereka berbagai macam les. Tapi kalau mereka nggak suka sama lesnya, kita berhentikan. Jadi memang treatmentnya sama untuk keduanya. Itu tadi ya, merdeka dalam apapun pilihan mereka. Oke, nah kalau misalnya kamu sebagai papa ada nggak sih me time-nya? Oh ada banget. Apa me time-nya? Apa me time-nya? Me time main game. Oh, oke. Main game. Kalau misalkan lagi main sama anak, misalkan gitu, kamu masih main handphone gitu nggak sih? Kalau lagi main sama anak ya main sama anak. Biasanya kita paling sering dongeng sih. Dongeng. Ya kalau dongeng, kalau gue bacain dongeng ya tentu nggak bisa sambil pegang HP kan. Jadi tergantung permainannya juga. Kalau lagi jagain doang ya mungkin sambil jawabin kerjaan bisa. Tapi kalau bermain, konteksnya bermain, ya pasti ya engage sama anaknya. Oke. Tapi mereka suka protes gitu nggak sih kalau misalkan papa stop your phone gitu, pernah protes kayak gitu? Di rumah nggak sih? ada masalah apa nih sama suaminya nih? Oh, Kayaknya, enggak, kayaknya curhat. aku Kayaknya nggak ngejar curhat. banget deh. Aku nggak curhat. Ngejar banget soal soalnya. 1 hour later. Buat gue tuh aneh banget. Ketika lu dalam sebuah pernikahan, ada yang lu nggak suka dari pasangan, suami main handphone terus, tapi lu curhat di sosial media orang. Itu kan hal basic yang seharusnya bisa diomongin kan. Berarti ketika itu bocor ke Ke media sosial? IG-nya Pop Mama kan? Iya, betul. Di komen, Bun, aku mau curhat itu ya, Mama aku mau curhat gitu ya. Mama, kita panggil mama. Ya. Ya artinya gimana proses komunikasinya di rumah gitu loh. Maksudnya pernikahan itu kan idealnya adalah, ya lagi-lagi kan tadi gue bilang kan, lu bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, tanpa takut disalahkan, tanpa takut menghadapi ego orang lain yang cuma ditanya doang malah marah. Ya artinya yang harus dirapiin, yang dibenerin adalah problem komunikasinya, bukan ngeberesin suaminya kalau menurut gue. Karena itu pasti akar dari banyak hal lain. Kalau soal handphone aja jadi nggak berani ngomong, gimana soal uang misalnya? Menurut gue kunci pernikahan yang menyenangkan adalah ketika kita bisa ngomongin apa aja tanpa takut dihakimi pasangan sih. Termasuk soal duit gitu. Oke. Nah, Langsung tuh satu ibu-ibu langsung kayak, nanti saya mau potong ini saya kasih ke suami saya. Jadi biar dia baca. biar ini ya ngirimin potongan-potongan videonya. Nyindir, Tapi ya. sama Sindir-sindir nanti. Anissa suka kirim-kiriman reels gitu nggak sih? Sering banget. Oke, dalam sehari bisa berapa kali ngirim reels kayak gitu? Kamu harus kayak gini, ada nggak sih kayak gitu video yang dikirim Anissa? Dia sukanya tanpa konteks, jadi gue kadang harus nebak sendiri maksudnya apaan gitu. Oh, oke. Iya. Contohnya apa? Boleh nggak? Kalau yang gue bisa tebak ya paling review restoran, gue ngerti lah, oh pasti mau diajak. Oh, dia pengen ke situ. Tapi kadang-kadang ada kayak, dia ngirimin gue satu video, Messi foto sama fans. Nah gue nggak ngerti apa tuh maksudnya tuh. Nah setelah gue telusuri, artinya, nih Messi kalau foto sama fansnya, dia nggak terlalu deket, yang kayak gitu-gitu. Oh, kayak jadi gitu. notes-nya adalah Nanti lain kali kalau kamu di foto. luar, Oke. ada ketemu fans, kayaknya gue nggak pernah deket juga deh sama dia. Ya kalau dia bilang gitu. oke. Oh iya. Terus dia pernah lagi ngirim foto kakek sama nenek lagi ngobrol di taman, ngomongin soal mereka, terus dikirimin nggak ada konteks juga. Ya gue juga nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Terus tapi udah kejawab sekarang apa? Kalau yang itu, oh nanti kita kayak gini ya. Oh, masa tuanya maksudnya harus ya sampai tua ya? Iya, Kakek nenek. ya harus sampai tua ngobrol di taman, bikin TikTok kali nggak tahu gue. Harus TikTokan sampai tua ya. Oke. Mungkin itu pesannya kali. Nggak ngerti juga. Nah, kamu udah ngerasa menjadi orang tua atau menjadi suami yang baik nggak untuk keluarga? Nggak juga sih, biasa aja. Maksudnya gue nggak pernah kayak gue suami yang baik nih. Oke. Nggak usah kayak gue akan menjadi suami yang baik. Gue akan melakukan yang terbaik. Maksud gue ya jujur-jujur aja. Kayak kita harus adil sama orang. Iya kan? Ya karena gue kan suka baca stoikisme ya.
Itu ada 4 pilar tuh. Yang pertama keberanian, courage, temperance yaitu secukupnya. Terus ada wisdom, kebijaksanaan, sama satu lagi adalah keadilan gitu. Tanpa harus berpikir bahwa gua orang baik dan gua ngelakuin yang terbaik buat keluarga ini, ya kita lakuin sesuai values kita aja. Bahwa tiap keluarga punya values-nya masing-masing. Values di keluarga kami adalah kita harus bisa dipercaya satu sama lain. Kita harus berlaku adil ke semua orang. Kita harus berani kalau ada apapun yang kalau ada masalah kita anggap sebagai sebuah tantangan bukan halangan. Dan kita harus rajin baca punya pengetahuan, punya kebijaksanaan. 4 itu aja, tanpa harus kayak kalau gue ngelakuin ini semua, gue adalah suami yang baik atau inilah yang terbaik gue lakuin. Karena kalau kita ngelakuin itu atas dasar kita menjadi orang yang luar biasa hebat, itu nggak jadi apa-apa menurut gue gitu loh. Jadi kalau pertanyaan tadi, kamu sudah merasa menjadi suami yang baik? Biasa aja sih, cuman. Tapi sudah melakukan pasti dong yang tadi ke keluarga. Melakukan yang tadi buat ke keluarga. Tapi gue nggak merasa itu adalah yang paling benar dan paling baik juga. Biasa aja juga. Karena gue mau punya keadilan di keluarga gue mau punya kejujuran di keluarga gue gitu aja. Tapi bukan serta-merta itu adalah ini cara yang paling baik ya. Nggak gitu juga sih. Oke. Gue nggak paham, gue bukan psikolog anak, gue nggak ngerti apa-apa. Tapi menurut gue bermain role play itu bisa engage sama imajinasinya mereka. Dan modal semua anak yang kita semua hilang ketika dewasa adalah imajinasi. Aca happy nggak pergi sama papa? Happy pak. Aca mau jadi batu sejam. Udah jadi batu aja. Terus itu maksudnya kayak kamu nggak ngapa-ngapain dia gitu? Kan jadi batu dia. Oke.